itu menjawab, Allah telah mengampunkan dosaku. Dan bacakanlah kepada Ayub, akan ayat ini, katakan, kalau kiranya kamu menguasai perbendaharaan Tuhanku, tentulah perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. Surat 17 Al-Isra, ayat 100. Sebahagian mereka mengatakan, aku melihat pada malam, yang meninggal padanya Daud At-Tai, akan cahaya, malaikat turun dan naik. Lalu aku bertanya, malam apakah ini? Mereka lalu menjawab, malam yang meninggalnya Daud At-Tai, dan telah dihiaskan sorga bagi kedatangan ruhnya. Abu Said As-Syaham berkata, aku memimpikannya Sahal Esh-Sarluki. Lalu aku berkata, hai Syekh. Maka ia menjawab, tinggalkanlah panggilan Syekh itu. Aku menjawab, hal yang demikian itu yang aku melihatnya. Ia lalu menjawab, tidak mengayakan engkau dengan kami. Maka aku bertanya, apakah yang diperbuat oleh Allah dengan engkau? Ia menjawab, ia telah mengampunkan dosaku, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang yang lemah. Abu Bakar Ar-Rashidi berkata, aku memimpikannya Muhammad At-Tusi Al-Mualim. Lalu ia berkata kepadaku, katakanlah kepada Abi Said Esh-Safar Al-Muadib. Adalah kami, bahwa tidaklah kami, didindingi oleh hawa nafsu. Dan kehidupan cinta itu kamu didindingi dan tidaklah kami didindingkannya itu. Abu Bakar Ar-Rashidi berkata, maka aku terbangun. Lalu aku sebutkan yang demikian itu kepada Abi Said, maka ia menjawab bahwa aku menziarahi kuburannya setiap Jumat. Maka aku tidak menziarahinya Jumat ini. Ibnu Rashid berkata, aku memimpikannya Ibnul Mubarak sesudah meninggalnya. Lalu aku bertanya, adakah tidak engkau datang? Ia menjawab, ya, sudah. Maka aku bertanya, apakah yang diperbuat oleh Allah dengan engkau? Ia menjawab, ia telah mengampunkan aku dengan ampunan, yang meliputi dengan setiap dosa. Aku bertanya lagi, lalu Sufyan Ats-Tsuri. Ia menjawab, ya, ya. Dia itu termasuk orang-orang yang dicurahkan nikmat oleh Allah, dari nabi-nabi dan orang-orang sidik. Sampai akhir ayat. Ar-Rabi bin Sulaiman berkata, aku memimpikannya Asy-Syafi'i sesudah wafatnya. Lalu aku bertanya, hai Abu Abdillah, apakah yang diperbuat oleh Allah dengan engkau? Asy-Syafi'i menjawab, ia mendudukkan aku atas kursi dari emas. Dan ia menaburkan atasku permata basah. Seorang laki-laki dari sahabat Al-Hasan Al-Basyari, bermimpi pada malam meninggalnya Al-Hasan Al-Basyari, seakan-akan seorang penyeru menyerukan, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, melebihi semesta alam. Surat 3 Ali, Imran ayat 33. Dan ia memilih Al-Hasan Al-Basyari untuk zamannya. Abu Yakub Al-Qori Ad-Dakiki berkata, aku memimpikannya dalam tidurku seorang laki-laki yang hitam manis tinggi. Dan manusia mengikutinya. Lalu aku bertanya, siapa ini? Mereka itu menjawab, Uwasi Al-Karani. Lalu aku datang kepadanya, seraya aku berkata, berilah wasiat kepadaku. Kiranya engkau dirahmati oleh Allah. Maka masam mukanya pada penglihatan wajahku. Lalu aku berkata, orang yang diminta petunjuk. Maka tunjukilah aku, kiranya engkau diberi petunjuk oleh Allah. Ia lalu menghadapkan muka kepadaku dan berkata, ikutkanlah akan rahmat Tuhan engkau ketika mencintainya. Takutilah akan kemarahannya pada kemaksiatannya. Dan janganlah engkau putuskan harapan engkau daripadanya pada celah-celah yang demikian. Kemudian, ia berpaling dan meninggalkan aku. Abu Bakar bin Abi Maryam berkata, aku memimpikannya Warqa bin Basyar Al-Hatlarami. Lalu aku bertanya, apa yang engkau kerjakan, hai Warqa? Ia menjawab, aku terlepas, sesudah seluruh kesungguhan. Aku bertanya lagi, amal apa yang kamu dapati, yang lebih utama? Ia menjawab, menangis dari takut kepada Allah. Yazid bin Nu'amah berkata, telah binasa seorang anak wanita dalam penyakit kolera yang berkecamuk. Maka ia dimimpikan oleh ayahnya. Ayahnya berkata kepadanya,
"Hai puteriku, terangkanlah kepadaku dari hal akhirat." Anak wanita itu menjawab, "Hai ayahku, kami datang atas urusan besar. Kami tahu dan tidak kami kerjakan. Dan kamu kerjakan dan tidak kamu tahu. Demi Allah, sesungguhnya sekali tasbih atau 2 tasbih atau serakaat atau 2 rakaat pada lapangan amal itu lebih aku sukai dari dunia dan isinya." Sebahagian sahabat Utbah al-Gholam berkata, "Aku memimpikannya Utbah. Lalu aku bertanya, apakah yang diperbuat oleh Allah dengan engkau?" Utbah menjawab, "Aku masuk sorga dengan doa yang tertulis itu pada rumah engkau." Sahabat yang bermimpi itu berkata, "Maka tatkala aku berpagi hari, lalu aku datang ke rumahku. Tiba-tiba tulisan Utbah al-Gholam pada dinding rumah itu berbunyi, 'Hai yang menunjukkan orang-orang yang sesat. Hai yang maha pengasih bagi orang-orang yang berdosa. Hai yang menghapuskan tergelincirnya orang-orang yang tergelincir. Kasihanilah akan hamba engkau, yang mempunyai bahaya besar dan kaum muslimin seluruhnya sekalian. Jadikanlah kami bersama orang-orang yang hidup, yang memperoleh rezeki, yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, dari nabi-nabi, orang-orang sidik, orang-orang syahid dan orang-orang soli, amin, ya rabbal alamin." Musa bin Hamad berkata, "Aku memimpikannya Sufyan Ats-Suri dalam sorga, yang ia terbang dari pohon kurma ke pohon kurma dan dari pohon ke pohon. Lalu aku bertanya, 'Hai Abu Abdillah, dengan apa engkau memperoleh ini?' Ia menjawab, 'Dengan wara, menjaga diri.' Aku bertanya lagi, 'Apa kabar Ali bin Hashim?' Ia menjawab, 'Yang demikian itu hampirlah tidak dapat dilihat, selain sebagaimana dilihat bintang.'" Seorang laki-laki dari orang-orang tabi'in memimpikannya Nabi. Lalu ia berkata, "Hai Rasulullah, berilah aku pengajaran." Nabi menjawab, "Baik, siapa yang tiada menganggap hilang oleh kekurangan, maka dia itu dalam kekurangan. Dan siapa yang dalam kekurangan, maka mati lebih baik baginya." Asy-Syafi'i berkata, "Diselubungi aku dalam hari-hari ini oleh urusan yang menyakitkan dan yang memedihkan aku. Dan tiada yang melihat kepadanya, selain Allah Azza wa Jalla. Maka waktu semalam, datanglah kepadaku, orang yang datang dalam tidurku. Lalu ia berkata kepadaku, 'Hai Muhammad bin Idris, berdoalah, ya Allah, ya Tuhan, bahwa aku tiada memiliki bagi diriku manfaat dan melarat, mati, hidup dan kebangkitan. Aku tiada sanggup bahwa aku ambil, selain apa yang engkau berikan kepadaku. Dan tiada aku peliharakan, selain apa yang engkau peliharakan akan aku. Ya Allah, ya Tuhan, maka curahkanlah taufik akan aku, bagi apa yang engkau kasihi dan ridai, dari perkataan dan perbuatan dalam keafiatan. Maka tatkala aku telah berpagi hari, lalu aku ulangi yang demikian. Maka tatkala siang telah pergi, lalu Allah Azza wa Jalla memberikan aku akan permintaanku. Ia memudahkan bagiku kelepasan dari apa yang ada aku di dalamnya. Maka haruslah engkau dengan doa ini. Jangan engkau lupa daripadanya. Maka inilah sejumlah hal-hal diminta untuk mengetahuinya saja, yang menunjukkan kepada hal ihwal orang mati dan kepada amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah. Maka marilah kami sebutkan sesudahnya, akan apa yang di hadapan orang-orang mati, dari permulaan tiupan sangkakala, sampai kepada akhir ketetapan. Ada kalanya dalam sorga atau dalam neraka. Dan segala pujian itu bagi Allah, sebagai pujian orang-orang yang bersyukur. Bahagian kedua. Dari kitab Mengingati Mati, tentang hal ihwal orang mati dari waktu tiupan sangkakala sampai kepada akhir ketetapan dalam sorga atau dalam neraka, dan uraian apa yang dihadapannya, dari huru-hara dan bahaya-bahaya. Padanya penjelasan tiupan sangkakala, sifat bumi padang mahsyar dan isinya, sifat keringatnya isi padang mahsyar, sifat lamanya hari kiamat, sifat hari kiamat, bala bencana dan nama-namanya, sifat pertanyaan dari dosa, sifat timbangan, sifat permusuhan dan penolakan kezaliman,
sifat titian, sifat syafaat, sifat kolam-kolam nabi, sifat neraka jahanam, huru-haranya, rantai-rantainya, ular-ularnya dan kalajengking-kalajengkingnya. Sifat sorga dan segala macam nikmatnya. Bilangan sorga, pintu-pintunya, kamar-kamarnya, tembok-temboknya, sungai-sungainya, pohon-pohonnya, pakaian penduduknya, tikar tidur dan tempat tidur mereka. Sifat makanan mereka, sifat bidadari dan anak-anak muda belia. Sifat memandang kepada wajah Allah Ta'ala. Sifat bab tentang keluasan rahmat Allah Ta'ala. Dan dengan yang demikian, tamatlah kitab insya Allah Ta'ala. Sifat tiupan sangkakala. Telah Anda ketahui pada yang telah berlalu, akan kerasnya hal keadaan mayit pada sakratul maut dan bahayanya pada ketakutan kesudahan. Kemudian, penderitaan-penderitaannya karena gelapnya kubur dan ulat-ulatnya. Kemudian bagi munkar dan nakir dan pertanyaannya. Kemudian, bagi azab kubur dan bahayanya, kalau mayit itu orang yang dimarahi. Yang lebih benar dari yang demikian seluruhnya, ialah bahaya-bahaya yang dihadapannya, dari tiupan sangkakala, kebangkitan pada hari bertebaran, kedatangan kepada yang maha perkasa, pertanyaan dari yang sedikit dan yang banyak dan menegakkan timbangan untuk mengetahui kadar amal. Kemudian, melintasi titian serta halus dan tajamnya. Kemudian, menunggu seruan ketika pemisahan kodok keputusan hakim. Ada kalanya dengan kebahagiaan dan ada kalanya dengan kesengsaraan. Maka inilah hal ihwal dan huru-hara, yang tidak boleh tidak bagi Anda daripada mengetahuinya. Kemudian, mengimaninya atas jalan yakin dan membenarkan. Kemudian, pemanjangan pikiran pada yang demikian, untuk membangkitkan dari hati Anda penyeru-penyeru persiapan baginya. Kebanyakan manusia, iman dengan hari akhirat itu tidak masuk ke dalam lubuk hati mereka. Dan tidak meresap dari titik hitam benak mereka. Ditunjukkan kepada yang demikian itu, oleh kesangatan kesungguhan dan kesedihan mereka bagi kepanasan musim panas dan kedinginan musim dingin. Dan entengnya pandangan mereka dengan panasnya neraka jahanam dan sangat dinginnya. Serta apa yang meliputinya dari kesukaran-kesukaran dan huru-hara-huru-hara. Bahkan apabila mereka ditanyakan dari hal hari akhirat, niscaya dituturkan oleh lidah mereka. Kemudian, dilalaikan oleh hati mereka. Dan siapa yang menerangkan, bahwa apa yang dihadapannya dari makanan itu telah dimasukkan racun, maka ia menjawab bagi temannya yang menerangkan itu, bahwa, Anda benar. Kemudian, ia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Niscaya adalah dia itu membenarkan dengan lisannya dan mendustakan dengan perbuatannya. Mendustakan perbuatan itu lebih bersangatan daripada mendustakan dengan lisan. Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku dicaci oleh anak Adam. Dan tiada seyogialah baginya bahwa mencaci aku. Ia mendustakan aku dan tiada seyogialah baginya, bahwa ia mendustakan aku. Adapun caciannya akan aku, maka ia mengatakan, bahwa aku mempunyai anak. Adapun pendustaannya, maka yaitu katanya, bahwa ia tidak kembali kepadaku, sebagaimana ia memulai daripada aku. Adapun kelemahan batiniyah dari kekuatan yakin dan pembenaran dengan kebangkitan dan bertebaran di hari mahsyar, adalah karena sedikitnya paham pada alam ini bagi contoh-contoh urusan tersebut. Dan jikalau tidak disaksikan oleh insan akan beranaknya hewan dan dikatakan kepadanya, bahwa pencipta itu menciptakannya dari air mani yang kotor seperti anak Adam ini, yang membentuk, yang berakal, yang berkata-kata, yang mengurus, niscaya bersangatanlah lari batiniyahnya daripada membenarkannya. Dan karena itulah, Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia itu tiada melihat, bahwa kami menjadikannya dari air mani? Tetapi, lihatlah, dia telah menjadi musuh terang-terangan. Surat 36 Yasin ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia itu mengira, bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, dengan tiada mempunyai pertanggungan jawab? Bukankah dia dahulunya setetes air mani yang ditumpahkan?
Kemudian itu menjadi segumpal darah dan Allah menciptakan bentuknya dan menyempurnakan kejadiannya. Dan dijadikan oleh Allah dua jenis, laki-laki dan perempuan. Surat 75 Al-Qiyamah ayat 36-39. Pada kejadian anak Adam serta banyak keajaibannya dan bermacam-macam susunan anggota badannya itu, keajaiban-keajaiban yang melebihi dari keajaiban-keajaiban pada kebangkitan dan pengembalian kejadiannya. Maka bagaimana diingkari yang demikian itu dari kudrah kuasa Allah Ta'ala dan hikmahnya, oleh orang yang menyaksikan demikian pada ciptaan dan kudrah kuasa Allah. Kalau ada dalam iman Anda itu kelemahan, maka kuatkanlah iman itu dengan memperhatikan pada kejadian yang pertama dahulu. Bahwa yang kedua itu adalah seperti yang pertama dan lebih mudah daripadanya. Kalau Anda itu kuat iman dengan yang demikian, maka diberitahukan oleh hati Anda akan ketakutan-ketakutan dan bahaya-bahaya itu. Banyakkanlah padanya bertafakur, mengenang dan beribarat, untuk Anda rebut dari hari Anda akan kesenangan dan ketetapan. Maka Anda menyibukkan diri dengan kesungguhan untuk datang kepada Yang Maha Perkasa. Berfikirlah pertama-tama pada yang mengetuk pendengaran penghuni kubur, dari kesangatan tiupan sangkakala. Bahwa itu adalah suatu pekikan, yang merenggang dengan pekikan itu kuburan dari kepala orang-orang mati. Lalu mereka itu bergerak sekaligus. Maka sangkakanlah diri Anda dan Anda telah melompat dengan berubahnya wajah Anda, berdebunya badan Anda dari puncak kepala Anda sampai ke tapak kaki Anda, dari debu kuburan Anda, yang termangu-mangu dari kesangatan bunyi, yang menonjol diri ke arah seruan. Dan telah bergeraklah makhluk itu dengan sekali gerak, dari kuburan, yang telah panjanglah padanya percobaan mereka. Dan telah dikejutkan mereka oleh kegundahan dan ketakutan, yang merupakan tambahan kepada apa yang telah ada pada mereka, dari kesusahan dan kegelapan serta kesangatan penungguan bagi akibat urusan itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan ditiupkan sangkakala, maka pingsanlah orang-orang yang ada di langit dan di bumi, selain dari orang yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi, lihatlah mereka berdiri menantikan. Surat 39 Az-Zumar ayat 68. Allah Ta'ala berfirman, ketika terompet dibunyikan. Maka demikianlah dikala itu hari yang amat sulit. Tiada ringan bagi orang-orang yang tiada beriman. Surat 74 Al-Mudassir ayat 8-10. Allah Ta'ala berfirman, mereka berkata, bilakah perjanjian itu akan terjadi kalau memang kamu orang-orang yang benar? Tak ada bagi yang mereka tunggu, melainkan satu suara keras, yang akan menyiksa mereka, ketika mereka dalam berbantahan sesamanya. Mereka tiada berkesempatan menyampaikan pesan dan tiada pula dapat kembali kepada keluarganya. Dan sangkakala ditiup, ketika itu lihatlah mereka bangun dari kubur dan segera datang kepada Tuhannya. Mereka akan berkata, ah, nasib kami. Siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Ada suara yang menyahut, inilah dia yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah perkataan Rasul-Rasul. Surat 36 Yasin ayat 48-52. Maka jikalau tidak ada di hadapan orang mati itu, selain huru hara tiupan itu, niscaya adalah yang demikian itu pantas untuk menjaga diri. Bahwa itu tiupan dan pekikan, yang pingsan dengan itu, siapa yang di langit dan di bumi. Yakni, mereka mati dengan sebab yang demikian, selain yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu, sebahagian para malaikat. Karena itulah, Rasulullah bersabda, bagaimana aku merasa nikmat, sedang yang empunya Eshsur tanduk itu telah menelan tanduk, telah memiringkan dahi dan mendengar dengan telinga, menunggu, kapan diperintahkan, maka ia terus meniup. Mukatil berkata, Eshsur, ialah tanduk Alkon. Yang demikian itu, ialah bahwa Israfil meletakkan mulutnya atas tanduk, seperti keadaan terompet. Dan lingkaran kepala tanduk itu seperti lebarnya langit dan bumi.
Dan dia menunjukkan penglihatannya ke arah Arasy, menunggu kapan diperintahkan. Maka ia akan meniup tiupan pertama. Maka apabila ditiupkan, niscaya pingsanlah siapa yang di langit dan di bumi. Artinya, matilah setiap hewan, dari kesangatan terkejut, selain siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu, Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Kemudian, Allah menyuruh Malakul Maut, mengambil nyawa Jibril. Kemudian nyawa Mikail. Kemudian nyawa Israfil. Kemudian ia menyuruh Malakul Maut. Lalu ia meninggal. Kemudian senantiasalah makhluk sesudah tiupan yang pertama itu dalam Al-Barzak antara mati dan bangkit dari kubur 40 tahun lamanya. Kemudian Allah menghidupkan Israfil. Maka disuruhnya untuk meniupkan kali yang kedua. Maka karena itulah firman Allah Ta'ala, kemudian, ditiupkan sekali lagi, lihatlah mereka itu berdiri menantikan. Surat 39 Az-Zumar ayat 68. Mereka itu berdiri atas kakinya, menunggu kepada kebangkitan. Nabi bersabda, ketika dibangkitkan kepadaku, maka dibangkitkan kepada yang empunya tanduk terompet. Lalu ia menurunkan tanduk itu ke mulutnya. Dan ia maju selangkah dan ia mundur selangkah. Ia menunggu kapan ia diperintahkan dengan peniupan. Ketahuilah, maka takutlah akan tiupan itu. Maka bertafakurlah tentang makhluk, kehinaan mereka, kehancuran dan ketenangan mereka ketika dibangkitkan, karena takut dari kepingsanan ini. Dan karena menunggu bagi apa, yang akan diputuskan kepada mereka, dari kebahagiaan atau kesengsaraan. Dan Anda dalam keadaan di antara mereka, yang pecah seperti pecahnya mereka, yang tercengang seperti tercengangnya mereka. Bahkan, jikalau Anda di dunia dahulu dari golongan orang-orang yang mewah dan orang-orang kaya yang bersenang-senang, maka raja-raja bumi pada hari itu adalah yang terhina bagi penduduk bumi sekalian, yang terkecil dan yang terendah, yang diinjakkan dengan tapak kaki, seperti semut halus. Dan pada yang demikian itu, diterimalah binatang-binatang liar dari padang-padang luas dan gunung-gunung, yang terbalik kepalanya, yang bercampur baur dengan makhluk yang lain, sesudah liarnya, yang hina, untuk hari kebangkitan, dengan tiada kesalahan, yang ia menjadi kotor dengan kesalahan itu. Akan tetapi, dikumpulkan mereka oleh kesangatan pingsan dan huru-haranya tiupan. Dan disibukkan mereka oleh yang demikian itu, dari lari dari makhluk dan merasa liar dengan mereka. Dan yang demikian itu, firman Allah Ta'ala, dan ketika binatang-binatang liar dikumpulkan. Surat 81 At-Takwir ayat 5. Kemudian, datanglah setan-setan yang durhaka, sesudah durhaka dan ingkarnya. Dia itu yakin dengan khusyuk, dari kehebatan kedatangan kepada Allah Ta'ala. Karena membenarkan firman Allah Ta'ala, sebab itu, demi Tuhan engkau, sesungguhnya mereka dan setan-setan akan kami kumpulkan, kemudian itu, kami bawa mereka berlutut di keliling neraka jahanam. Surat 19 Maryam ayat 68. Maka engkau bertafakurlah, berkenanglah tentang keadaan engkau dan keadaan hati engkau di sana itu. Sifat bumi padang mahsyar dan penduduknya. Kemudian, perhatikanlah bagaimana mereka dihalau sesudah kebangkitan dan bertebaran, dengan tidak beralas kaki, dengan bertelanjang, dengan tidak berhitan, ke bumi padang mahsyar, bumi yang putih, lapangan yang rata. Tidak Anda melihat padanya yang rendah dan yang tinggi. Tidak Anda melihat padanya tempat yang tinggi, yang bersembunyi manusia di sebaliknya. Dan tidak tempat yang rendah, yang merendah manusia dari pandangan mata padanya. Akan tetapi, padang mahsyar itu suatu tanah yang lapang, tiada berlebih kurang padanya. Mereka dihalau kepadanya dengan berjamaah. Maka maha sucilah Allah yang mengumpulkan semua makhluk di atas bermacam-macam jenis mereka dari segala penjuru bumi. Karena ia membawa mereka dengan Ar-Rajifah, yang diikuti oleh Ar-Radifah. Ar-Rajifah ialah tiupan pertama, dan Ar-Radifah ialah tiupan kedua. Maka sebenarnya lah bagi hati,
bahwa ada ia ketika itu yang takut dengan gemetar. Dan bagi mata itu, bahwa ada juga yang khusyuk tenang. Rasulullah bersabda, dikumpulkan manusia pada hari kiamat atas bumi yang putih, afra, seperti kue yang anaki, yang tidak ada padanya malam bagi seseorang. Kata perawi, afra, tadi, artinya putih, yang bukan supak. Anaki, artinya, yang bersih dari kulit dan antah. Dan malam, artinya, tiada bangunan yang menutup dan yang berlebih kurang tingginya yang menghambat penglihatan. Anda jangan menyangka, bahwa bumi itu seperti bumi dunia. Akan tetapi, tiada menyamainya, selain tentang nama. Allah Ta'ala berfirman, pada hari bumi diganti dengan bumi lain dan langit begitu juga. Surat 14 Ibrahim ayat 48. Ibnu Abbas berkata, ditambahkan padanya dan dikurangkan. Dan hilanglah pohon-pohonnya, gunung-gunungnya, lembah-lembahnya dan apa-apa yang ada padanya. Dan bumi itu memanjang seperti memanjangnya kulit bumi pasar, ukat, bumi yang putih seperti perak. Tidak ditumpahkan padanya darah dan tidak diperbuat padanya kesalahan. Dan langit itu hilanglah mataharinya, bulannya dan bintang-bintangnya. Maka perhatikanlah, hai orang yang patut dikasihani tentang huru-hara hari itu dan kesukarannya. Bahwa apabila telah berkumpul segala makhluk di atas dataran tinggi itu, niscaya berguguranlah dari atas mereka bintang-bintang langit. Hilanglah cahaya matahari dan bulan. Gelaplah bumi karena padam lampu-lampunya. Maka pada masa mereka seperti yang demikian itu, tiba-tiba beredarlah langit di atas kepala mereka dan belahlah serta tebal dan kerasnya selama 500 tahun. Dan para malaikat itu berdiri dengan kaki telanjang dan di segala sudutnya. Maka alangkah huru-haranya suara pecahnya langit itu pada pendengaran Anda. Alangkah hebatnya hari, yang belah padanya langit, serta kuat dan kerasnya. Kemudian, ia mengalir dan membanjir, seperti perak yang dihancurkan, dicampuri oleh warna kuning. Lalu menjadi merah, seperti kulit yang merah. Dan jadilah langit itu seperti timah yang hancur. Jadilah gunung-gunung itu seperti bulu wol yang dicelup dengan berbagai warna. Bersimpang siurlah manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran di udara. Dan mereka itu tidak beralas kaki, yang telanjang, yang berjalan kaki ke sana kemari. Rasulullah bersabda, dibangkitkan manusia dengan tiada beralas kaki, yang telanjang dan tidak berhitan. Mereka dicambuk oleh keringat dan sampai kepada daun telinga. Berkata Saudah istri Nabi perawi hadits tersebut, aku bertanya, wahai Rasulullah, alangkah buruknya, sebahagian kita memandang kepada sebahagian yang lain. Nabi menjawab dengan membaca ayat, setiap orang di hari itu mempunyai urusan yang mengganggunya, dari urusan orang lain, surat 80, Abasa ayat 37. Maka alangkah beratnya di hari, yang terbuka padanya aurat dan merasa aman padanya, serta demikian pandangan dan penglihatan. Bagaimana dan sebahagian mereka berjalan dengan perut dan muka mereka, maka tiada kesanggupan bagi mereka untuk memandang kepada orang lain. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, dikumpulkan manusia pada hari kiamat di atas 3 jenis, yang berkendaraan, yang berjalan kaki dan yang berjalan dengan muka mereka. Lalu seorang laki-laki bertanya, hai Rasulullah, bagaimana mereka berjalan dengan muka mereka? Rasulullah menjawab, yang menjalankan mereka dengan tapak kaki mereka itu berkuasa untuk menjalankan mereka dengan muka mereka. Sudah menjadi tabiat manusia itu mengingkari setiap yang tidak disenanginya. Jikalau tidak dilihat oleh insan akan ular dan ular itu berjalan atas perutnya seperti kilat yang menyambar, niscaya ia akan menantang tergambarnya berjalan dengan tiada kaki. Dan berjalan dengan kaki juga dianggap jauh dari kebenaran pada orang yang tidak melihat yang demikian. Maka awaslah Anda bahwa Anda mengingkari akan sesuatu dari keajaiban-keajaiban hari kiamat, karena menyalahinya akan bandingan yang dalam dunia. Bahwa Anda jikalau tidak melihat akan keajaiban-keajaiban dunia, kemudian dikemukakan kepada Anda sebelum melihatnya,
niscaya adalah Anda akan sangat menantangnya. Maka bayangkanlah dalam hati Anda akan bentuk Anda dan Anda itu sedang berdiri dengan telanjang yang terbuka, hina, tersisih, heran, termangu-mangu, yang menunggu akan apa yang akan berlaku ke atas Anda dari kodo, hukum Tuhan, dengan kebahagiaan atau dengan kesengsaraan dan yang terbesar keadaan ini. Maka itu adalah persoalan besar. Sifat keringat. Kemudian, bertafakurlah tentang berdesak-desaknya makhluk dan berkumpulnya mereka. Sehingga berdesak-desaklah di atas tempat perhentian itu, penduduk langit yang 7 dan lapisan bumi yang 7, dari malaikat, jin, insan, setan, binatang liar, binatang buas dan burung. Maka terbitlah matahari ke atas mereka dan sungguh berlipat gandalah panasnya, dan berganti dari yang telah ada padanya dari keringanan urusannya. Kemudian matahari itu didekatkan kepada semesta alam, yang dekatnya seperti antara dua panah. Maka tidak ada lagi di atas bumi itu naungan, selain naungan arasy Tuhan semesta alam. Dan tidak dimungkinkan daripada bernaung dengan arasy itu, selain orang-orang al-muqarrabin, orang-orang mendekatkan diri kepada Allah. Maka siapakah di antara yang bernaung dengan arasy dan yang berjemur dengan panas matahari, yang telah dibakarnya dengan kepanasannya dan bersangatan kesusahan dan kesedihan dari bersangatan nyalanya? Kemudian, tolak-menolaklah makhluk itu. Sebahagian menolak akan sebahagian, karena kesangatan berdesakan dan berselisih tapak kaki. Dan bertambah kepadanya kesangatan tersipu-sipu dan malu, dari terbukanya rahasia dan merasa terhina, ketika dibawa ke hadapan Tuhan yang empunya langit, yang maha perkasa. Maka berkumpullah kesangatan nyalanya matahari, panasnya nafas manusia dan terbakarnya hati dengan api kemalu-maluan dan ketakutan. Maka memancarlah keringat dari pangkal setiap bulu, sehingga ia mengalir ke atas daratan tinggi kiamat. Kemudian, meninggi ke atas tubuh mereka, menurut kadar tingkat mereka di sisi Allah. Maka sebahagian mereka, sampailah keringat kepada kedua lututnya. Sebahagian sampai kepada kedua pinggangnya. Sebahagian sampai kepada daun kedua telinganya. Dan sebahagian lagi hampirlah ia hilang dalam keringat itu. Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, pada hari manusia itu berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Sehingga hilanglah seseorang mereka dalam keringatnya, sampai ke tengah dua telinganya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, berkeringatlah manusia pada hari kiamat, sehingga hilanglah keringat mereka itu dalam bumi 70 bah, kadar memanjang 2 tangan. Keringat itu mencambuk mereka dan sampai ke telinga mereka. Begitulah dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Ash-Sholih. Pada hadits lain, mereka itu dalam keadaan berdiri, yang memandang mata mereka itu 40 tahun ke langit. Maka mereka itu dicambuk oleh keringat dari sangatnya kesusahan. Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah bersabda, berdekatanlah matahari ke bumi pada hari kiamat. Lalu berkeringatlah manusia. Sebahagian manusia, ialah orang yang sampai keringatnya ke tumitnya. Sebahagian mereka, ialah orang yang sampai keringatnya setengah betisnya. Sebahagian mereka, ialah orang yang sampai keringatnya ke lututnya. Sebahagian mereka yang sampai keringatnya ke pahanya. Sebahagian mereka, ialah orang yang sampai keringatnya ke rusuknya. Dan sebahagian mereka, ialah orang sampai keringatnya ke mulutnya. Dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya. Lalu ia pukulkan tangannya ke mulutnya. Dan sebahagian mereka, ialah orang yang ditutup oleh keringat. Dan Nabi memukul dengan tangannya ke atas kepalanya demikian. Maka perhatikanlah, hai orang yang patut dikasihani, tentang keringatnya orang di padang mahsyar dan bersangatan susahnya mereka. Dan pada mereka itu orang yang menyerukan, seraya berdoa, ya Tuhan, senangkanlah aku dari kesusahan ini dan penungguan, walaupun ke neraka. Semua yang demikian dan mereka tiada menemui kemudian, akan perhitungan amal dan siksaan. Bahwa Anda adalah salah seorang dari mereka. Dan Anda tidak mengetahui,
sampai kemana keringat itu sampai dengan Anda. Ketahuilah, bahwa setiap keringat yang tidak dikeluarkan oleh kepayahan pada jalan Allah, dari haji, jihad, puasa, berdiri salat, pulang pergi pada memenuhi keperluan orang muslim, menanggung kesukaran pada amar ma'ruf dan nahi munkar, maka keringat itu akan dikeluarkan oleh malu dan takut pada dataran tinggi kiamat. Dan lamalah padanya kesusahan. Jikalau selamatlah anak Adam dari kebodohan dan keterpedayaan, niscaya ia tahu bahwa kepayahan keringat pada menanggung kesukaran-kesukaran taat itu adalah lebih mudah urusannya dan lebih pendek masanya dari keringat kesusahan dan penungguan pada kiamat. Bahwa itu adalah hari yang besar kesulitannya, yang panjang masanya. Sifat panjangnya hari kiamat. Hari, yang berdiri padanya segala makhluk, yang memandang mata mereka, yang hancur hati mereka. Mereka itu tiada berkata-kata dan tiada memperhatikan kepada urusan mereka. Mereka berdiri 300 tahun, tiada memakan padanya suatu makanan pun. Tiada meminum padanya suatu minuman pun. Dan mereka tiada mendapati padanya angin yang sepoi-sepoi. Ka'ab dan Qatadah membaca ayat, di hari manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Surat 83 Al-Mutaffifin ayat 6. Ka'ab berkata, bahwa mereka itu berdiri kadar 300 tahun. Akan tetapi, Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah membaca ayat tersebut, kemudian beliau bersabda, bagaimana dengan kamu, apabila kamu dikumpulkan oleh Allah, sebagaimana dikumpulkan anak panah pada tempatnya selama 50.000 tahun, yang ia tiada melihat kepada kamu. Al-Hasan Al-Basyari berkata, apa persangkaanmu dengan hari, yang mereka berdiri padanya atas tapak kaki mereka, kadar 50.000 tahun. Mereka tiada memakan padanya akan suatu makanan, dan tiada meminum padanya akan suatu minuman. Sehingga, apabila putuslah leher mereka dengan kehausan dan terbakarlah perut mereka dengan kelaparan, niscaya dibawa mereka ke neraka. Lalu mereka diberi minum dari mata air bejana yang telah datang waktu kepanasannya dan bersangatan kehangusannya. Maka tatkala sampailah kesungguhan dari mereka, kepada apa yang tiada kemampuan lagi bagi mereka dengan dia, niscaya sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, pada mencari orang yang mulia pada Tuhannya, supaya ia memberikan syafaat kepada mereka. Maka mereka tiada bergantung dengan seseorang nabi, melainkan nabi itu menolak mereka, seraya berkata, tinggalkanlah aku nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Aku disibukkan oleh urusanku, dari urusan orang lain. Masing-masing berdalih dengan kesangatan marah Allah Ta'ala. Dan berkata, pada hari ini telah marah Tuhan kita dengan kemarahan, yang ia tidak pernah marah sebelumnya seperti itu. Dan ia tidak marah sesudahnya seperti itu. Sehingga bersyafaatlah Nabi kita bagi siapa yang diizinkan baginya. Mereka tiada memiliki syafaat pertolongan itu, selain bagi siapa yang diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Dan diridainya baginya perkataan. Maka renungkanlah tentang panjangnya hari ini dan sukarnya menunggu padanya. Sehingga ringanlah kepada Anda, menunggu sabar dari segala kemaksiatan pada umur Anda yang pendek itu. Ketahuilah, bahwa barang siapa yang lama penungguannya di dunia bagi mati, karena kesangatan penderitaannya bagi sabar dari nafsu syahwat, maka pendeklah penungguannya pada hari itu khususnya. Rasulullah bersabda, tatkala ditanyakan dari panjangnya hari itu, maka beliau menjawab, demi Tuhan yang diriku di tangannya. Sesungguhnya diringankan penungguan itu atas orang mukmin, sehingga adalah itu lebih mudah kepadanya dari salat fardu yang dikerjakannya dalam dunia. Maka bersungguh-sungguhlah bahwa adalah Anda dari orang-orang mukmin itu. Maka selama masih ada bagi Anda, nafas dari umur Anda, maka urusannya adalah kepada Anda dan persiapannya di dua tangan Anda. Maka bekerjalah pada hari-hari yang pendek untuk hari-hari yang panjang, niscaya Anda beruntung.